It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Star Kids, let your light shine! Yeay! Aku akhirnya bisa beli rollerblade. Bener loh, aku tunggu dengan sabar. Tiap hari aku terus berdoa, minta sama Tuhan supaya Mama bisa berikan aku rollerblade. Ternyata puji Tuhan loh, tiba-tiba Mama ngasih tahu kalau paman aku ingin belikan rollerblade. So happy. Tuhan bisa jawab doaku dengan cara yang ajaib. Sejak aku punya rollerblade, aku pakai terus setiap pulang sekolah. Wih, aku seneng banget. Dan temen-temenku bilang kalau aku hebat main rollerblade-nya. Dan pelatihku bilang aku disuruh ikut lomba rollerblade antar sekolah. Wah, aku seneng banget ingin ikut lomba itu. Tapi saat aku dengar kalau peserta lombanya itu hebat-hebat. Aduh, mana mungkin aku bisa menang. Aku jadi takut sekali. Daripada aku nanti malah bikin malu dan aku takut malah diejek. Aku sih ingin bilang pada pelatihku, aku gak mau ikut lomba aku takut. Gimana kata teman-teman? Apa aku jangan ikut lomba rollerblade aja gitu? Jujur nih, aku takut banget. Gimana nih adik-adik? Wina sedang ketakutan nih. Dia gak berani ikut lomba rollerblade. Siapa di sini yang setuju kalau Kina tidak usah ikut lomba rollerblade? Ada juga nih yang setuju. Sekarang siapa yang bilang Wina tetap ikut lomba rollerblade? Tuh, ada juga yang setuju. Gini deh, kita ikut dulu ibadah online church Star Kids yang super keren ini. Biarkan Tuhan berbicara pada Wina dan adik-adik semua untuk membuat pilihan yang sesuai kehendak Tuhan. Pastikan adik-adik mengikuti ibadah online ini sampai akhir ya. Duduk rapi, no food and drink, dan hormati Tuhan yang sudah hadir bersama adik-adik dimanapun adik-adik berada. Catatlah firman Tuhan yang disampaikan supaya adik-adik dapat membacanya kembali dan melakukannya dalam hidupmu. Ayo ikut menyanyilah dengan semangat, puji, dan sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Let's pray. Dear Jesus, we love you. Lord, please be with us and speak to us. We are ready to praise and worship you, Lord. Holy Spirit, please help us to understand your word. Help us to obey your word. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.
God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Let's meet Mary, who was Jesus' mom. An angel told her she'd have a baby, stay calm. Let's meet Joseph, who had a dream one night. He took Mary to be his wife, it was right. Mary and Joseph went to Bethlehem, but found there was no room in the inn for them. They stayed the night in a barn where they'd sleep, among the goats and cows and maybe even sheep. Baby Jesus was born in a barn that night. An angel came to shepherds nearby, it gave them a fright. The angel said, "Don't be afraid, the Savior has been born on the earth today." They found baby Jesus just as the angel said, wrapped up and lying in a manger bed. Later some wise men came from very far. They traveled to find the king by following a star. When they found Jesus, he was just a little boy. They gave him gifts and were filled with joy. That is the story of how Jesus, God's Son, was born to save us, each and every one. He was born to save us, each and every one.
Jim, it's time for you to go to sleep. Switch off the lights and go to bed right away. No, don't turn off the lights. I told you there were monsters under my bed. There are no monsters. What are you doing? Shh! Be quiet. The monsters under our bed will hear us. Rusty, you're a dog. You're not supposed to be afraid. They won't hurt dogs. I think so. Go see if there are any monsters. What's going on here, Jim? Oh, God, what are you up to? Grandpa, there are monsters under my bed. There are no such thing as monsters, Jim. Come, I'll show you. See? I told you, there are no such thing as monsters. But I swear I heard some voices. You're only imagining such things, my son. Keep this book at your bedside. This will help you sleep peacefully. Wow, is this a storybook? No, my child. This is something bigger than that. This is the Holy Bible. Is this the book about Jesus? Yes, Jim. Grandpa, please tell me the story of Jesus. Please, please. Okay, I will tell you the story about Jesus. But you must promise that you will go to bed after that. I promise, Grandpa. Wow, takut ada monster di kamar ya anak itu. Sampai doginya juga ikut takut, gemeteran. Iya ya. Tapi bukan hanya anak itu yang takut. Aku juga pernah takut. Kak Reno pernah takut gak ya? Pernah sih aku ngerasa takut, tapi bukan takut sama monster. Itu loh, saat aku ikut dance competition. Yang bagi aku dan timku itu nggak mudah sama sekali. Wah, di situ aku dan timku deg-degan, takut banget. Kayak bisa nggak ya kita do the best gitu loh. Bisa nggak menang gitu ya? Tuh. Oke, gimana dengan adik-adik? Takut apakah yang adik-adik pernah atau mungkin sedang alami sekarang? Oh, itu Kak, ada adik yang menjawab. Takut di rumah. Oh, takut di rumah sendirian. Oh, ada lagi. Takut sakit. Oh, takut sakit. Ada yang takut sakit juga. Ada satu lagi angkat tangan. Takut apa? Takut gak naik kelas. Oh, ada yang takut gak naik kelas, Kak Reti. Rupanya bukan hanya kakak di sini yang pernah takut ya, tapi adik-adik juga. Banyak juga ternyata ya yang suka merasa takut. Yes. Untuk itu, yuk bagi kita nih yang merasa takut ada good news. Ada kabar baik. Kabar baik Natal yang akan adik-adik terima. Let's open the Bible. Yuk, buka di dalam Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dan Matius 1 ayat 18 sampai 25. Yeay, good news. Aku mendengar kabar baik. Apalagi di masa Natal ini. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Suatu hari Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Wow, bakal ada malaikat dari surga yang akan turun ke bumi loh adik-adik. Lebih tepatnya ke Nazaret di kota Galilea. Malaikat itu diutus kepada seorang perempuan yang bernama Maria. Ia sudah bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Berarti Maria dan Yusuf kalau sudah bertunangan akan segera menikah dong ya. Wah, aku bayangkan tentu Maria akan sangat kaget dan bisa jadi takut juga loh bila tiba-tiba ada malaikat yang muncul. Ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata,
Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Seorang malaikat mengucapkan salam pada seorang manusia. Dan Maria mendengar bahwa dirinya yang dikaruniai ini kan suatu pujian penghargaan dari Tuhan untuk Maria. Dan yang lebih tidak menakutkannya adalah Tuhan menyertai Maria. Wih, aku yakin mendengar itu rasa kaget dan takut Maria menjadi hilang. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 2 kali loh Maria mendengar bahwa dirinya diberikan kasih karunia di hadapan Allah. Ini sangatlah istimewa, it's very special. Dan Allah tahu kalau kedatangan malaikat itu membuat Maria takut. Sehingga Gabriel malaikat itu menghiburnya dengan mengatakan, "Jangan takut." Ini sangat melegakan tentunya bagi Maria dan bagi kita semua yang sedang merasa takut. Lalu malaikat itu menyampaikan good news, berita baik bagi Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apa? Sebentar, Maria dan Yusuf kan baru bertunangan dan belum menikah. Jadi kan tidak mungkin bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Pasti Maria super kaget mendengar apa yang disampaikan malaikat itu. Malaikat itu katakan, anak itu akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, anak yang akan dilahirkan Maria itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud, bapa leluhurnya. Daud kan raja yang luar biasa hebatnya. Lalu anak itu akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Keturunan Yakub berarti bangsa Israel yang hebat dan besar. Ini sungguh good news, berita baik bagi Maria dan tentunya bagi kita semua manusia. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, kan betul, Maria itu tunangannya Yusuf, jadi Yusuf itu belum menjadi suaminya. Dan yang aku tahu itu berbahaya sekali loh, sangat memalukan dan bisa dihukum oleh orang banyak pada masa itu. Wah, ini sih asli menakutkan ya bagi Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ada Roh Kudus dan kuasa Allah yang menaungi Maria. Allah memberikan good news untuk Maria dan Allah juga menyertainya. Aku berdoa Roh Kudus juga menaungi dan melindungi kita semua ya adik-adik. Amin. Lanjut kata malaikat Gabriel kepada Maria. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 ia sedang mengandung. Yang selama ini Elisabet tidak bisa punya anak itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, aku ingat Elisabet istri Zakaria itu. Iya benar, Zakaria pun dikunjungi malaikat Gabriel. Dan benar, Elisabet mempunyai seorang anak sekalipun dia sudah tua. Yohanes nama anaknya. Yes, adik-adik, mari kita percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan,
Maria sangat mengenal Allah dan tunduk kepada Allah. Hingga sekalipun ia alami ketakutan, tetapi Maria berserah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan tunangan Maria yang bernama Yusuf itu? Tentu ia akan sangat terkejut bila tahu bahwa Maria tunangannya itu telah hamil. Yusuf adalah orang yang baik dan sederhana. Yusuf disebut anak Daud karena memang keturunan dari Raja Daud. Yusuf seorang yang rajin dan ia bekerja sebagai seorang tukang kayu. Dalam Injil Matius 1 ayat 18-25 dijelaskan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, betul itu. Maria mengandung dari Roh Kudus dan bayi itu adalah anak Allah. Malaikat Gabriel yang mengatakannya secara langsung pada Maria. Karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan, tidak mau mempermalukan nama Maria di muka umum, jadi Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Oh no, keputusan yang terburu-buru nih. Nampaknya Yusuf tentu merasa takut juga ya. Jangan membuat keputusan seperti itu Yusuf, kasihan Maria. Tapi ketika Yusuf mempertimbangkan rencananya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. That's good. Yusuf sedang merasa takut. Ayo malaikat, coba ingatkan Yusuf. Yuk kita saksikan. And to deliver the good news, God sent an angel named Gabriel to Mary. Who are you? Mary, you are highly favored, and the Lord is with you. Blessed are you among women. Fear not, Mary, for you have found favor with God. And behold, you shall conceive a son, and shall call him Jesus. He shall be great, and he shall be called the Son of the Highest. And the Lord God should give him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. Behold, I am the handmaid of the Lord. Let the Lord's will be done. And the angel then went to Joseph, the carpenter. Joseph, take Mary as your wife. It is the Lord's will. She will give birth to a son, and you will call his name Jesus. For he will save his people from their sins. What a dream that was. God has spoken to me. I must go to Mary and tell her all that the angel spoke to me. How amazing. Oh, how will it be? Puji Tuhan. Ayo Yusuf, anak Daud, janganlah kamu takut lagi mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan anak laki-laki yang dikandung Maria itu, dialah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Aku percaya Yesus adalah anak Allah, juru selamat yang telah Allah janjikan ribuan tahun sebelumnya. Yesuslah Immanuel, Allah menyertai kita. Tidak ada alasan lagi bagiku dan bagi adik-adik untuk merasa takut selama kita hidup. Karena kita tidak sendirian. Allah akan menyertai kita semua. Thank you God. Dan Yesuslah sesungguhnya good news itu. Kabar baik di hari Natal. Karena Yesuslah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Coba bacakan di dalam Yesaya 9 ayat 5. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam menyambut hari Natal ini, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Kita serahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan dan alamilah sukacita Natal di hatimu. Amin. Seperti ayat hafalan kita dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Let's sing it. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, mari kita serahkan ketakutan kita kepada Tuhan di dalam doa kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan menyertai kami, Immanuel. Kami serahkan ketakutan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami
untuk tidak takut lagi. Dan kami yakin Engkau akan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, ingatkan kami bahwa Natal adalah berita baik di mana Yesus lahir dan akan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yes, ini keren banget. Good news. Kabar baik di masa Natal ini. Adik-adik, jangan takut. Allah menyertai kita semua. Immanuel. Tidak ada alasan lagi untuk kita takut ya. Kalau Maria dan Yusuf juga sudah tidak takut karena Allah menyertainya, pasti Allah juga menyertai kita semua. Amin. So, untuk Quina, ayo jangan takut. Tetaplah ikut lomba rollerblade. Allah menyertaimu Quina. Semangat Quina. Adik-adik juga, ayo percayakan semua pada Tuhan. Allah menyertai adik-adik selalu. It's quiz time! Tuliskan 2 hal yang menjadi ketakutanmu saat ini. Lalu ceritakan pada papa mama adik-adik untuk didoakan bersama. Percayalah, Allah menyertaimu adik-adik. Kirimkan jawabannya melalui nomor WhatsApp Star Kids dengan menulis nama, kelas, dan alamat rumah yang lengkap ke nomor WhatsApp hotline Star Kids ya. Dan tunggu hadiahnya bagi 3 orang terpilih. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Semua hasil persembahan akan digunakan untuk memajukan pelayanan ibadah online ini. Papa dan mama atau orang terdekat dapat membantu adik-adik untuk memberi persembahan melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Untuk adik-adik di Kota Bandung, yuk bergabung dalam Star Kids Ibadah Onsite. Seru loh, kita bisa bermain, memuji Tuhan, dan mendengar kisah Alkitab bersama kakak dan teman-teman lainnya. Pilihlah hadir di satelit Bandung Utara atau satelit Kopo atau satelit Pasir Koja. Alamat lengkap dan jam ibadah ada di website dan aplikasi Fajar Pengharapan. Ayo sekarang subscribe, like, dan share ya link ibadah online Star Kids ini pada teman-temanmu. Supaya adik-adik mendapat notifikasi ibadah online terbaru lainnya. Adik-adik, ada yang super keren nih. Natal Star Kids. Sabtu 16 Desember 2023 pukul 10 pagi di GKPB Fajar Pengharapan, Jalan Pasir Koja 58, Bandung. Daftarkan segera melalui link dan pastikan hadir ya. Seru loh acaranya, ada drama musikal, pujian yang seru, dan tentu ada Christmas gift untuk semua adik-adik. Thank you adik-adik sudah mengikuti ibadah online sampai selesai. Tetap semangat ya untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Selamat menyambut Hari Natal. Bye.